Kisah ini berlatar pada hari ketiga Ramadan tahun 240 Hijriah, di tengah terik musim panas yang menguji ketahanan puasa. Di sebuah rumah yang sangat sederhana, tinggallah seorang lelaki tua bernama Abu Ghiath, dengan usia yang telah menginjak 86 tahun. Beliau adalah satu-satunya kaum pria, tulang punggung, bagi 8 wanita yang menjadi tanggungannya. Seorang istri, 2 orang ibu kandung dan ibu mertua, seorang adik perempuan, dan 4 orang putri. Hari itu suasana di rumah terasa mencekam. Keluarga besar ini tidak memiliki sepotong pun makanan, baik untuk berbuka puasa, apalagi untuk sahur. Menjelang waktu maghrib, Abu Ghiath pulang ke rumah. Istrinya menyambutnya dengan sorot mata penuh harap. "Wahai Abu Ghiath, adakah rezeki hari ini?" tanya istrinya dengan nada khawatir. Abu Ghiath menggeleng lemah. "Tidak ada, wahai istriku. Aku sudah berusaha ke sana kemari, namun tidak mendapatkan apa-apa," jawabnya sendu. Istrinya menarik napas. "Aku sebagai istri, insya Allah masih bisa bersabar. Engkau sebagai suami juga pasti sanggup. Tapi bagaimana dengan orang tua dan anak-anak kita?" Kekhawatiran sang istri sungguh beralasan. Mereka sedang berpuasa di musim panas yang terik, dan hari ini mereka akan berbuka dengan perut kosong. "Baiklah, aku akan coba lagi," ujar Abu Ghiath. Setelah menunaikan sholat maghrib dan memakan sedikit roti kering sisa yang entah bagaimana masih tersisa, Abu Ghiath kembali pergi meninggalkan rumah. Beliau bertekad mencari rezeki lagi, namun usahanya tetap nihil. Beliau pun kembali ke rumah dan hanya bisa berkata kepada istrinya, "Kita harus bersabar. Hari ini memang belum ada rezeki." Malam itu mereka sekeluarga tidur tanpa menyantap hidangan sahur. Keesokan harinya, setelah sholat subuh, Abu Ghiath kembali berangkat. Ia mendatangi dari rumah ke rumah, menawarkan jasa dan pekerjaan, tetapi tak satu pun pintu rezeki terbuka baginya. Ia berjalan terus hingga tubuhnya terasa amat lelah. Ia menyadari bahwa ia sudah berjalan hampir setengah hari lamanya. Akhirnya ia terduduk lunglai di depan sebuah rumah, di bawah rindangnya sebatang pohon. Dalam keputusasaan yang mendalam, ia bermunajat lirih, "Ya Allah, apakah kematian lebih pantas bagi hamba agar terlepas dari amanah menghidupi 8 wanita ini? Atau harus bagaimana lagi hamba, ya Allah?" Tiba-tiba, tangannya menyentuh sesuatu di balik debu. Merasa penasaran, Abu Ghiath membersihkannya. Ternyata itu adalah sebuah kotak kecil yang terbuat dari logam. Ia menggoyangkannya dan terdengar bunyi gemerincing emas. Rasa penasarannya memuncak, dan ketika ia membuka kotak itu, matanya terbelalak melihat isinya, emas yang amat banyak. Hati Abu Ghiath mulai bergejolak. "Aku orang miskin. Menemukan emas sebanyak ini tentu rezeki dari Allah. Cukup untuk menghidupi keluargaku yang kelaparan. Tinggal kuberikan kepada mereka." Namun keimanan Abu Ghiath sungguh luar biasa. Beliau langsung teringat hukum luqatah, harta temuan. "Ini adalah harta temuan. Jika aku mengambilnya, aku harus mengumumkannya selama 1 tahun. Jika dalam setahun pemiliknya tidak ditemukan, barulah emas ini menjadi milikku. Tapi 1 tahun adalah waktu yang lama. Keluargaku sudah tidak makan berhari-hari." Batinnya merenung. Syaitan mulai membisikinya, "Wahai Abu Ghiath, ambillah sedikit saja. Engkau adalah muhtaj, orang yang sangat membutuhkan. Mungkin ini sudah halal bagimu." Namun keimanan beliau lebih kuat. Ia teringat sabda Rasulullah SAW, "Ingatlah, harta kalian, orang muslim, darah kalian, kehormatan kalian adalah haram di antara kalian." Abu Ghiath akhirnya memutuskan, jika ia ingin mengambil emas itu, ia harus mengumumkannya. Abu Ghiath membawa pulang kotak emas itu. Ia berpikir rumahnya sangat kecil, tidak boleh ada seorang pun yang tahu ia membawa pulang emas sebanyak itu. Setibanya di rumah, sang istri menyambut dan bertanya, "Wahai Abu Ghiath, apa yang engkau bawa?" Ia mengira suaminya membawa makanan. "Tidak ada," jawab Abu Ghiath singkat. "Lalu apa yang engkau sembunyikan itu?" desak istrinya. Abu Ghiath mendekat dan berbisik, "Wahai Lubaba, ini adalah amanah milik seseorang." Ia kemudian menceritakan semua hal tentang awal mula penemuan kotak emas tersebut. Istrinya yang hatinya juga didikte oleh kebutuhan yang mendesak, sempat terbersit pikiran yang sama dengan bisikan syaitan, mengambil sebagian kecil saja untuk membeli makanan. Namun Abu Ghiath buru-buru memotong pikiran itu dengan ketegasan yang luar biasa. "Ini adalah rahasia kita, hanya kau dan aku yang tahu. Jika sampai orang lain tahu, maka akan kuceraikan kau." Abu Ghiath tidak ridho mengambil sedikit pun dari hak orang lain. Mereka berdua kemudian mengubur kotak emas itu di dalam tanah rumah mereka yang kecil. Keesokan harinya, di sebuah masjid, Abu Ghiath mendengar seorang penduduk Khurasan mengumumkan, "Barang siapa yang menemukan kotak emas berisi 1000 dinar, tolong beritahukan kepada saya." Abu Ghiath mendekati orang itu.
Jika kotak itu ketemu, apakah engkau akan memberikan imbalan kepada orang yang menemukannya? 10% misalnya? Tanya Abu Ghiath menawarkan. Orang Khurasan itu menjawab tegas, "Wallahi, tidak saudaraku, biarlah Allah yang membalasnya." Abu Ghiath pulang dan menceritakan hal ini kepada istrinya. Istrinya menasihati, "Cobalah temui dia kembali." Hari kedua, orang Khurasan itu mengumumkan kembali. Abu Ghiath menawarkannya lagi, kali ini 10 dinar saja, tetapi orang itu tetap tidak mau memberikan imbalan. Hingga hari ketiga, Abu Ghiath mengajukan tawaran terakhir. Bagaimana kalau hanya 1 dinar saja? Dalam hatinya, setengah dinar untuk menghidupi keluarga dan setengah dinar lagi untuk membeli kendi air yang akan ia bagikan di Mekah. Namun orang Khurasan itu masih tidak mau memberikannya. "Baiklah, jika engkau tidak mau memberikan imbalan sedikit pun, tidak apa-apa. Ikutlah denganku, aku akan membawamu kepada orang yang menemukan emasmu." Abu Ghiath membawa orang Khurasan itu ke rumahnya. Saat itu, Imam At-Tabari yang menyaksikan kejadian ini dari awal, turut mengikuti mereka. Abu Ghiath mengizinkan Imam At-Tabari untuk masuk bersama. Masya Allah, seketika hati Imam At-Tabari terenyuh. Rumah itu begitu kecil, tidak beralaskan tikar, kosong tanpa perabot apapun. Dan di dalamnya hanya ada 8 wanita dengan pakaian yang lusuh. Abu Ghiath mengambil peti emas itu dan menyerahkannya kepada orang Khurasan. "Wahai orang Khurasan, inilah rumahku, dan sesungguhnya yang menemukan emasmu itu adalah aku. Aku menawarkan imbalan hanya untuk menghidupi keluargaku. Tetapi karena engkau tidak ridho, ya sudah, aku kembalikan emasmu ini utuh." Orang Khurasan itu menghitung emasnya, lalu pergi memanggul peti itu tanpa mengucapkan terima kasih sedikit pun. Semua wanita di rumah itu tak kuasa menahan isak tangis. Imam At-Tabari yang menyaksikan kejadian itu pun menundukkan pandangannya. Bagaimana mungkin ada orang yang sebegitu bakhil, pelit? Emas 1000 dinar sudah ditemukan utuh, tetapi ucapan terima kasih pun tidak keluar, dan 1 dinar pun ia tidak relakan. Abu Ghiath bercerita kepada Imam At-Tabari tentang keadaannya, termasuk tentang satu-satunya baju yang harus mereka pakai bergantian untuk beribadah dan sholat. Tiba-tiba di depan rumah terdengar keramaian. Orang Khurasan itu kembali dan berteriak, "Wahai orang tua, keluarlah!" Abu Ghiath terkejut. Dalam hatinya ia berpikir, jangan-jangan ada 1 dinar yang tertinggal di rumahku. Abu Ghiath pun keluar. "Wahai orang tua," ujar orang Khurasan itu, "aku diwasiati oleh ayahku sebelum meninggal bahwa dari hartaku yang 3.000 dinar, 2.000 dinar untuk ibadah haji dan dibagikan kepada ahli waris, dan 1.000 dinar sisanya, ayahku menyuruhku untuk memberikan kepada 1 orang termiskin yang aku temui. Setelah aku mencari, aku tidak menemukan orang yang lebih miskin dan lebih mulia dari engkau. Maka emas ini untukmu." Sambil berkata demikian, orang Khurasan itu meletakkan emas di depan Abu Ghiath, lalu segera pergi. Ketika Abu Ghiath berlari mengejarnya untuk mengucapkan terima kasih, orang itu sudah menghilang. Abu Ghiath memanggil semua wanita di rumahnya dan juga Imam At-Tabari, kemudian membagikan emas itu secara adil. "Wahai istriku," kata Abu Ghiath kepada istrinya, "ketika kita bersabar, maka Allah akan memberikan lebih banyak. Bukankah benar perkataanku?"